minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrona, dan bermula maqalah yang ke-24. An ba'dil hukama'i, dari sebahagian ahli hikmah. Selama hakimun gimana hukama apa nama taksir hukama ya ahli hikmah. Ahli hikmah itu orang yang mengenal kepada Allah. Bukan ahli hikmah yang kita kenal sekarang ya. Dorongan. Bukan hikmah tuh. Hikmah itu bukan ulama. Hikmah Orang yang mengenal Allah. Kata-katanya udah mengandung hikmah semuanya. Kata-kata mutiara yang keluar dari mulutnya udah mengenal Allah, udah arif billah. Para wali atau ulama. Kalau fuqaha orang-orang ahli fikih, Pasir ahli tafsir, muhaddis, ahli hadis. ini kedudukannya sama imam mazhab tinggi mana lagi? Namanya Ba'dul hukama dengan imam mazhab. kalau hukama itu udah mencakup kemana-mana ya. Bisa juga ahli fikih, ahli hikmah juga bisa. Berjukut ya. Iya. Mencakup. Karena dia dari ketasawufannya mengenal kepada Allah, Ma'rifat gitu. makrifat. Lebih condong kepada kesufian juga. Tapi ahli sufi bukan berarti apa? Bukan berarti nggak ahli fuqaha. Ya seluruhnya. Udah pasti. Ahli fuqaha juga banyak yang ahli hikmah. Ahli fikih. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Termasuk penemuan ya. Hah? Penemuan apa? bukan ulama, Ulama. tingkatan ulama dan ulama. Jadi saya kata-katanya Mengandung hikmah. mengandung hikmah. Antara perkataan dan perbuatan udah sama deh. Jadi sesuai dengan perkataan dengan perbuatan. Itu ahli hikmah. Annahu, kenapa bisa annahu di sini? Bukan innahu. Nah, jadi khobar ya. Khobar dari wal maqalatu. Kalau biar itu sungguhnya iya. Wala berkata. Kalau innahu biasa di awal kalimat ya. Kalau ini ya kalimat. Wa hamza inna tahdisa di masdari masadah wa bisiwa zakab siri. Hamzah inna dibaca patah karena biasa jadi sada masdar. Bisa jadi fa'il, bisa jadi naib fa'il, bisa jadi khabar mubtada, bisa jadi majrur dijarkan. Makanya kalau udah ada lam, li, an itu ada apa? Ada inna, berarti bahasa nasab dibaca patah. Li annahu kan ya. Bukan li innahu, li annahu. Karena kedudukan nanti jumlah inna isimnya dan khobarnya ini jadi majrur
wa jumlatu min ana wa ismi wa waliha di mahali jarin majrur billah. Jadi tutup aja nih. Majrur. Khobar. Baik khobar inna, khobar kana sama aja. Maf'ul bi. Jadi naik fa'il jadi fa'il biasanya juga. Bacaannya. Kalau inna kok Inna biasa di awal. Di awal. Inna Allah malaikatahu yusholluna. Sebelumnya nggak ada kan? ya. Nggak jadi apa-apa. Jadi apa permulaan kata biasanya gitu. Jadi permulaan kata. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ala nabi bukan ala nabi ya. Ala nabi. Ala nabi. Nah itu di situ dalam tajwidnya banyak kan amanu berhenti kan ada waw, kok mau berhenti ya? Oh, ya. Kan? Kenapa? Ya, Alladzina amanu Ya, kan sallu. enggak maksudnya enggak dia amanu enggak berhenti kan? Ya, enggak. Dipanjangin. Hmm. Ya panjang kan begitu makanya. Ya Ini dibaca ya ayyuhalladzina amanu berhenti sallu. Oh berhenti. Oh enggak salah mata bilang mau ya? Iya. Coba terusin. Hah? Terusin dulu. Iya itu banyak kan bisa amanunya berhenti di situ. Kebiasaan. Hah? Kebiasaan. Bukan kebiasaan, gagal lihat di situnya Qurannya. Ada Bukan aturan biasa, tuh? Hah? Bukan kebiasaan itu mah. Di Qurannya gitu nggak ada. Lihat. Alan Nabi. 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 Al Nabi Ya lah Nabi. banyak tuh. Banyak kan begitu ya. Seperti yang wakarawih itu ya. Apa? Terakhir. Inna Allah alaika rasulullah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ekonomi. Wakarawih inna apa? Ya Allah. Alaihan ya oleh sabta. Apa? Wakaromihi itu bukan banyak kan wal karomi itu. Al-Quran itu ya. Jangan sampai salah itu. Banyak waktu ya. Apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namutu wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi bi rahmatillahi wa karomihi gitu. Kalau di wakaf wakaromi Enggak apa-apa, cuma banyak orang baca wal karomi. Ada Wakaromi. alif lam. Oh, wakaromi jadi. Ya wa karomihi biasa. Wakaromi. Jadi nggak ada alifnya, nggak ada. Wakaromi. Iya. Nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillahi Wa karomihi. Wakaromi. Bi rahmatillahi Wa wa karomihi. Enak banget itu wal karomi. Ada banyak. Salah gitu. Sama ini banyak kan tuh. Kalau saya perhatiin, saya jadi bingung ngatapinnya. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in. Banyak kan wa ala umuri ini ya. Itu banyak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in. Ada. Wa ala apa pakai ada ala kan? Ya? Ini nggak pakai Enggak, ketok, enggak. langsung ke ala aja. Iya. Alay kan itu. Kalau Muridin Iya. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala wa bihi nasta'in ala wa bihi nasta'in ala umuri dunia. Atas. Wabihi nasta'inu ala aku mohon pertolongan wabihina dan hanya kepada Allah nasta'inu kami mohon Betul. pertolongan ala umuri dunia atas segala urusan dunia ya itu Bisa merubah arti kalau pakai wa. bingung ngatapinnya kemana. Oh, Kalau sambung pakai dan kan sambung ya. Nyambung. Allah. Iya kan ala itu wabihi nasta'inu dengan hanya kepada Allah nasta'inu kami mohon pertolongan dan atas urusan dunia. Itu atapnya kemana bingung. Dipisah ya. Aduh. Dan atas Iya. Jadi ngatapinnya kan kita lagi minta tolong atas urusan, sedangkan di awalnya belum ada kan, belum ada kalimatnya kan ya, nggak ada kan. Nasta'in kalau misalkan wabi nasta'in ala dini wa umuri dunia misalkan bisa jadi ala dini wa umuri dunia itu kan misalkan nih. Itu nggak ada tuh. Pokoknya kalau ayat Al-Quran nggak boleh dirubah gitu. Iya nggak boleh. Kalau itu bukan Quran tuh mah. Tapi kalau tetap aja Pak, iya, ini. pegal juga aku pengen dengerin. Iya, mah. Kalau Al-Quran mah jangan sampai Al-Quran.
Kalau aku mau jelas-jelas. Itu karena saya pernah ada yang Robi Ali mungkin masalah itu Amin Juriyatina Robbana atau kalau ketina bang Sebaliknya jangan. nggak pakai na ya iya nggak boleh ya ganti domir. iya Hah? Juriyati doang kan Beda ya. Rabbi ja'ani mukimah sholati wa min dzurriyyati. Walaupun Rame-rame gue sendiri kayak udah baca weh. Iya. Udah kontek kayak begitu dah. Iya, ahli anal berarti itu dia. ahli Ahli nahu. iya makanya kok ada nanya Seperti ya Rabbi gitu kan syrah li sadri wa yassir li amri. Dan itu kan Ada yang ganti tuh. Robi Srohri. Sadri Robi Srohlana. Iya, Robi Rabbi Srohri. syrah suduruna. Ada yang sendiri begitu ada. Banyak. Ada juga. Robi Srohlana. Kalau mau apik mah mending biasa aja. Robi ada filni modok khalasin wa akhriji makhraja Sedikit. wa jali minaduka sultanan Nasir. bukan sama ayat Al-Qur'an. Walaupun niat doa Iya, nggak usah berubah. iya. Kayak seperti itu aja. Ya doanya doa sendiri. Kalau sudah itu kan udah sepertinya wahyu dari Allah kayak gitu lah. Kalau mau juga ngerubah sendiri, jadi konteksnya lain kan itu. Ya bikin itu kan. Yang dari Al-Quran konteksnya. gitu ya. Jadi ngambilnya badai seperti kalau badainya badai baraitul istiqlal. Ngambilnya gitu. Berarti enggak, kalau konteksnya asli, tapi kita ketika doa nggak dibilang nanti pelit gitu. Enggak. Ya, Udah kan begitu ada. kali doa untuk sendiri Seperti aja. Al-Quran ada antara kayak apa? Rabbi ja'ali mukimah sholatin min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal. Itu ada robbannya ada. Oh iya. ada nanya ya Iya. Robi Ja'ani. Rabbana ghfirli ada tuh ya. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu kenapa enggak Pak? Rabbana ghfirli enggak Pak? Rabbana ghfirlana. Di Iya. Al-Quran. Di Rabbananya ada tuh kan. Tapi kenapa ikhfirli? Iya, jadi udah ada anaknya juga, ada istrinya juga ya. Oh, Gabung. tanya ada apa ada yang mau ditanya kali Oh walilina apa juga? Hah? Walilana walidaina. Allah Saya maghfirlana. lagi ngaji, saya lagi ngaji. Walilina walahuma. Ada itu mah bukan tuh. Lagi Siapa? live dari Mekah dia. udah nyampe dia alhamdulillah Oh, alhamdulillah syukur. Alhamdulillah. Ya, Pak Rijal. Lagi ngaji, bentar ya. Lagi ngaji dulu ya. Jamaah sini. ya mak Rijal ini Yang Kamis. Waalaikumsalam. Senin. Girang dia. kurang ya Ustaz Doain sama gurunya. dia udah disebut katanya lunas gitu ya. Namanya udah tulis kan bilang. Seperti banyak kan lebih pilih wali wadadaya warna itu biasa itu kan biasa itu. Nggak ada nggak pelit nanti. Kali untuk Kalau itu sendiri. mah kan bukan Al-Quran tuh. Ya kita misalkan lagi doa. Kalau yang bukan Al-Quran mah jangan rubah, nggak apa-apa. Sendiri mbak. Yang udah Al-Quran mah jangan. Yang itu kan bukan Al-Quran. Doa. Iya. Jadi lebih firana itu. Itu rubah. Ini mah yang konteks udah jelas Al-Quran tuh. yang mengutip dari Al-Quran nggak boleh dirubah Nah, gitu. Karena kalau saya baca di susunan ini enggak relatif kalau ada yang ngerubah ada nggak? Iya. Iya ada yang dirubah ada yang agak. Sama juga itu ya. Allah SWT Muhammad wali Muhammad. Kan kedudukannya Allah SWT Muhammad wali Muhammad. Tapi kita punya Sayyidina kan gitu. Ketika kita baca itu kita juga orang-orang ini kita diprotes juga. Iya. Karena pinterannya yang baca paling ngarang gitu kan bahasa ini. Sama Makanya bahasa. ada yang seperti atahiyat boleh tambahin. Atahiyat boleh. Kalau menurut Imam Rafi'i. Jadi ngambil kata. Tapi kalau udah susunan ulamanya begitu kadang-kadang udah gitu aja. Kecuali ada orang nyusun lagi, berarti lain lagi nyusunnya. Gitu. Seperti kalau yang di Ratib Madar kan biasa tuh ya, Oh, masalah Nggak Muhammad. pakai Sayyidina. nggak pakai sendiri situ. Kedudukannya lain. Atau zikir yang biasa atau habis zikir tahlil kan nanti ya, nggak pakai. Ada yang pakai, ada yang enggak. sholat jibril Ada yang apik kan nggak pakai udah mau udah sono gitu. Seperti ini kan dulu tuh. sholat jibril Batina wa zohir kan ya, tulisannya wa zohir kan ya. Nah, batina wa zohir aja udah, nggak pakai wa zohir. belum enggak Karena ulama tuh begitu, ada rahasia-rahasia tertentu. Gitu. Di situ di Madiwan kalau dibaca itu kan
bacanya wajah hiro. Iya. Tapi kan dibaca wajah hiro. Zohir. Dan itu ada sebagian ulama ngarang sampai wazohir ngarangnya. Walaupun zohir dibaca wazohir gitu. Itu ada rahasia yang kita nggak tahu itu apa gitu. Itu di sana kan wajah hiro Iya. gitu ya. Tadinya. Ibu-ibu tuh dilarang sama Abu Bakar, jangan wazohiro. Astaga, besok itu lagi butuh emang tulisan begini kan. Astaga. Protes 3 kali masih ngaji. Wah ini kurang gak kuat lama nih, bener nih. Lawan bilang ini. Lama 3 kali itu ya. Emang tulisannya begini wazohiro. Iya, relatif itu kan. Betul. Relatif. Wazohiro saja jangan wazohir jangan wazohiro. Lalu kiai nyuruhnya Wazohir. Wajohir. Bacanya Wajohiro. Iya, karena nggak tahu asal usulnya kan. Kalau pakai dilarang kan tahu asal usulnya gitu. Iya. Iya. Ada sejarahnya mungkin kan gitu. Segitu juga dalam ya. Di dalam. Tapi kita nggak tahu pengarangnya apa. Iya. Tujuannya. Yang nyusunnya kayak apa gitu. Itu ada gitu kan. Saya cuma dikasih perumpamaan doang gitu kayak kita baca ratib Allahumma sholli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu kan ya. Itu biasa kita tuh ketika dilatih jangan ke Sayyidina emang enggak, Pak? Tulisannya Enteng begini. enteng enggak gua bisa dipakai musuh antus enggak? Kagak. Jangan gitu doang tuh. Kalau udah Iya, karena begitu. ulama begitu baca begitu aja. Nah, kedudukannya lain di situ. Jadi gini loh saja jangan tambahin zohir aja. Besok gitu lagi emang tulisannya begini tulisan 3 kali 4 kali masih begitu juga. Kagak ngerti amat ya. Awan banget. Alah. Astagfirullahaladzim. Begitu gurunya yang bilang gitu. Emang kayak gini ngajarnya itu ngajar apa? Gak kuat lama. Oke. Batina wa zahir gitu aja dah. Karena kita nggak tahu sejarahnya apa. Kalau tahu sejarahnya nggak bakal berubah itu. Makanya baca kalau itu mah Arabi atas dia. Kalau atas dia ada kitab Al-Qirtos, sarahnya ada. Sarah Raja atas Al-Qirtos. Itu banyak tuh di pengarang kita tahu. Anbadil hukama itu sebagian ahli-ahli hikmah anau qala sungguhnya beliau telah berkata az-zuhdu khamsu khisalin. Ya. Bermula zuhud itu khamsu khisalin. Yaitu 5 perkara yang terpuji dalam zuhud itu ada 5 perkara yang terpuji. Ya. Jadi az-zuhd bermula zuhud khamsu khisalin yaitu 5 perkara yang terpuji. Mahmudah. Kalau zuhud itu dalam kitab itu kan jelas dalam kitab Hidayatul Asya adalah az-zuhdu faqtu ala qatil qalbi la faqdil mali. Zuhud itu orang yang apa? Kosong kaitan hatinya daripada dunia, la faqdil mali bukan kosong dunianya. Orang yang kosong. Kosong apa? Ya, kaitan faqdu ala qatil qalbi. Zuhud itu kosongnya ketergantungan hati terhadap dunia sebetulnya. Soal perut, tentang hati. Ya, jadi apa kosongnya hati terhadap terkaitan terhadap dunia. lapak dil mali bukan kosong harta. Bukan gak punya harta sebetulnya. Kalau punya harta dia tetap kosong hatinya daripada dunia, tetap disebut zuhud. Nggak punya harta sama sekali, tapi hatinya selalu dunia terus, bukan ahli zuhud. Udah nggak punya apa-apa, hubu dunia lagi. Mendingan punya dunia tapi hati nggak terkaitan dengan dunia. Ketimbang nggak punya dunia, hati terkait sama dunia. Yang di zuhud itu yang tadi itu. Makanya jangan sampai kalau ngeliat ulama sih katanya ahli zuhud, itu mobilnya banyak, rumahnya bergedok segala macam.
Itu belum tentu kagak juhud. Justru dia nggak terkaitan dengan dunia. Ya wallahu alam dia dibikin rumah itu dan siapa yang ada, kita nggak tahu. Ada mobil juga kadang-kadang bukan mobil dia, udah orang suruh pakai kan gitu kadang-kadang. Gitu. Jadi banyak ngelake. Iya, kadang-kadang dia sendiri sama dunia itu nggak ini, maksudnya pak tuh ala kotil kolbi, kosongnya kaitan hati, keterkaitan hati terhadap dunia. Lapak dil mali, bukan kosong daripada harta. Gak sedikit ahli juga tapi hartanya banyak, dan tidak sedikit orang yang tidak punya harta tapi bubu dunia. Kalau gitu. Lagi Ya. paling jelek. Ente yang punya jangan mikirin dunia, ente kalau mikirin dunia orang. Gitu kan. Balik kalau yang punya judi nggak kepikiran begitu tuh, ibadahnya pol, duduknya kuat, kan begitu. Ibadahnya nggak terganggu dengan hartanya, silanya kuat, lama zikirnya nggak tergantung dengan harta dia. Ente nggak punya harta, mikir harta orang, berarti ente gitu. Degi. Jadi tandanya gitu, dia punya harta juga nggak keganggu ibadahnya, salatnya nggak ganggu, zikirnya nggak ganggu, yang mulai nggak ganggu, zikirannya wiridannya ya sekuat itu, dia nggak keganggu dengan hartanya. Bahkan kalau ada orang mau datang aja mau harta ditutup dulu sama dia, ntar belum sempat gitu kan, belum selesai nih zikiran, malah begitu. Coba kalau bisnis kan lain lagi. Iya, sholat datang bisnis ngambil, ditinggalin tuh sholat. Hah? Gitu. Ditinggalin sholatnya. Kenapa? Ada teman bisnis ngambil. Dan belum tentu cair itu. Boleh ngambil doang, jangan berangkat nih, sholat datang. Nah itu belum tentu dikejar sholat. Kejar teman dulu. Kenapa? Karena keterkaitan dunia kencang kepada dunia itu sendiri. Artinya. Itu kalau wujud masa bodoh, urusan belakangan ntar. Yang penting tugas-tugas saya dengan Allah beres. Gitu. Dan juga bukan berarti orang yang juhud itu nggak mau nyari dunia, bukan. Nah, sama juhud ngapa? Nggak kerja sama juhud, nah, tapi masih mengharap terhadap orang lain, belum juhud. Harap ini bagi. Kita juga ada yang musimnya gitu. Nah makanya az-zuhdu khamsu hisal imsusalin. Juhud itu 5 perkara yang terpuji. Mana? Astiqatu billah, pertama adalah percaya teguh, percaya yang kuat kepada Allah. Ya, percayanya kuat pada Allah. Makanya nggak bingung orang yang juhud. Ya, kenapa? Karena sudah percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha, itu udah jelas-jelas penuh kencang. Apaan? Acet ya? Lispo. Ya. Lispo. Lispo ya? Hah. Gigit juga dia kan ya? Enggak ya. Ini mah kayak keong. Enggak. Ah, ini mah kayak keong. Daging memang daging. Menggiro dong. Kira doang ini kayak lintah. Kalau nempel. Keong nggak bercangkang. Daging. Lispo itu ya namanya? Iya, iya. Bukan itu, bukan pacet. Bukan. Pacetan lagi. Pacet mah lintah. Lintah. Lintah yang nyedot. Bentuknya begitu juga sih. Iya, bentuknya begitu. Kalau di jalan gitu. Asik kok tuh bilang. Pertama adalah kepercayaan yang kuat, kepercayaan yang teguh pada Allah. di juhud tuh manfaatnya. Manfaat juhud satu adalah percaya penuh dengan Allah. Gak mungkin juhud kalau gak percaya sama Allah. Justru adanya juhud itu karena kepercayaan teguh kepada Allah. Ayak ma'ahu bil fakri, serta cinta kepada fakir lah. Ada kita yang cinta sama fakir. Doanya jangan fakir. Banyak kama qala Abdullah bin Mubarak wasaqi al-Bakhili wa Yusuf bin Asbad ya. Wa hada min amrati zuri, ini adalah ciri-ciri juhud. Mana ciri-ciri juhud? Adalah asiqatu billah. Percaya penuh dengan Allah. Percaya orang juhud. Dan dia lebih kencang kepada Allah ketimbang kepada makhluk. Ya.
di anpainahu layakwi atau layakwal abdu ala zuri illa bisikoti billah. Tidak akan kuat seorang hamba terhadap jujur kecuali dengan percaya penuh kepada Allah. Percaya yang berat kepada Allah. Saya udah apa udah sama jujur. Kayak betul-betul Sayyidina Ali benar-benar di talak deh benar. Saking percaya sama Allah, tanggungan Allah, udah percaya banget ditolak dunia. Talak tuh kisalasan. Utalak enggak udahnya ya. Salasan 3, talak 3 udah. Bayin kubro. Udah enggak bisa rujuk lagi udah. Apaan ditolak? Talak. Dunia ditolak sama dia. Iya. Talak 3 dunianya. Talak tuh kisalasan. Aku tolak kamu 3. Udah masuk. Bisa masuk. Hatinya udah talak 3. Dan kalau hati udah talak 3 begitu biasanya dunia malah gudak-gudak biasanya. Gitu. Dunia malah gudak. Kan dunia mah kalau udah hati udah jauh sama kaitan dengan dunia, biasanya dunianya apa? Ngejar. Men prosesnya biar supaya dunia ngejar-ngejar begitu itu nguji hati yang susah. Kalau kita mah masya Allah berapa ya, ya. Karena hati kita masih ada kaitan dikejar-kejar aja susah, apalagi kagak dikejar-kejar. karena sifatnya dunia itu dikejar malah kabur. Iya. Kalau kita tinggalin malah ngejar ya. Mana hati bukan itu ya, hati. Sekali lagi bukan berarti kamu kerja ya, hati kita nggak terkait dengan dunia. Kalau kata Buya Basir, matikan hatimu dari dunia, maka dunia akan mengejar kamu. Taubahnya seperti orang yang meninggal dunia, pasti orang pada datang ke rumahnya. Itu modelnya gitu. Kalau orang mengejar orang meninggal dunia, siapa yang datang ya? Tangga datang semuanya. Lagi hidup kan datang orang. Tapi udah meninggal dunia masih datang sama dia. Nah hati juga gitu, hati sama. Iya. Hati ibarat kayak gitu juga. Susah. Iya. Gitu. Orang nggak kenal bisa sama kita nih. Dia nggak kenal, gue tangga juga agak mati dah aja sama dia. Nah dunia hati guys itu sama. Kalau hati sudah nggak apa, udah mematikan hati dari dunia. Dunia cuma sampai di tangan doangan. Nah itu ya insya Allah dunia malah kejar. Ada yang ideal. Ada Banyak. banyak nggak ada jarang banyak mah ada. Tahu saja ilmu pencetak duit. Pegel. Iya. Kalau kita orang biasa kan setiap hari ya, habis seminggu aja capek gitu kan, dimana deh 2 hari kecapean orang biasanya orang apa menerima orang sedekah apa hajatan capek kan ya dari pagi sore ya. Ibu yang pasti dari pagi pas sore setiap hari ngomong aja deh mah, tapi nggak serak-serak dulu gitu. Iya. Pagi ya. Disuruh pulang malah pada datang. Iya kayak gitu. Iya masa begitu, itu amplop disediain buat saya kan, begitu ya, begitu tuh. Ente kemarin bawa amplop ya, nggak kemana-mana kan ya. Sampai dibanding gitu biar supaya kita percaya tuh, biar supaya kita percaya penuh gitu. Tahu di kemana ini gitu. Capek, pegal tangan saya mah. 5 amplop setiap hari begitu ngomongnya. Pegal. Ngomong pegal gitu, ya. Bahkan bilang kabur ya. Iya, kalau udah nggak ketemu orang lagi udah. Mana ya? Gitu. Ciamis mau kemana? Nggak tahu. Saudaranya gue nggak bisa nemuin. Nggak mau nemuin itu, takut lagi puasa ngomong puasa apa gitu. Oh lagi ada hajat kali. Tapi emang udah saja. Dia juga nggak di sana. Ya pergi juga nggak ke bawah. Itu bisa uji lagi tuh ya. Iya. Sekarang udah agak nemuin orang lain. Apa udah termasuk panas kali gitu. Ya ngeliat orang kan udah begitu lain-lain. Jangan setingkat dia, setingkat yang bawahan juga. Ngeliat orang itu mukanya macam-macam. Kalau dia masih bisa jaga ya, kalau yang nggak sanggup mah
nggak bakal menemuin orang. Bahwa dia masih bisa ngelihat kan, masih bayang-bayang. bisa nutupin gitu kan. Tapi kalau yang mulai mah baju belang wae, Iya. monyet. Kalau telat ngaji masih kuntilanak masih Ada yang ditengok, ada yang kaget tengok bisa kan? Masya Allah. Biasa kalau begitu itu ada yang nganterin. Enggak ada. Yang nganterin pulang. Justru nggak Kalau ada. ada sono begitu. Tahu dia nggak ada itu keluarga. Ya, keluarga aja kata ini kangen gimana susah namanya. Iya. Itu termasuk apa? Termusir apa Tahu ya? termasuk mukasafah ya? Iya, dan gitu mah. Udah kelihatan tingkah kita, kerjaan kita walaupun nggak pernah ketemu kelihatan sama dia. Ketahuan. Belum pernah kita ngeliat dia jalan ya jalan. Belum pernah ya? Belum duduk gue kan cuma Ya, jalan kiri ya. atau jalan itu. Ada. Ada. Kalau masjid kan Jumatan. Banyak kan jalan di dekat sana masjid. Ya, diomongin begini tahu. Ada lagi Pak Mulyadi, dia Mulyadi yang terkenal. Yang tadi. Nah, Mulyadi. Tadi Muhtadi. Aku Banten. Itu aja di Cengkareng ada. Hah? Lu macam masih muda masih Di mana Banten? di sini daerah Jakarta. Masih muda usianya. Cuma udah 7 tahun nggak mau keluar. Belum. Iya. Nggak mau nemuin orang gitu. Maksudnya masih bujangan. Udah nikah dia sampai kabur sih. Dia sampai nggak sanggup ngikutin gitu. Cuma rata-rata nggak bakal sanggup ini. Tapi nggak bisa nyalain diri juga emang. Ya kan nggak Iya. selevel gitu kan. Ya pasti ditinggalin dulu. Cuman kalau sabar, insya Allah sudah. Ya tahu, model gitu tahu. Ya model apa ya bisa ngeliat gitu. Ada orang-orang yang macam-macam gitu. Muhtadi ya. Ya malah ditinggalin dia super awal ini lagi kerjanya cakap banget ditinggalin kerjanya luar biasa gitu ditinggalin kan dia malah mau kuliah. Udah ada yang kenal dia itu. Nah, Ada yang pernah juga. ada kan ada abang adanya men. Ada. Cuma dia juga jarang ketemu. Puasa kali ya. Ya begitu aja. Ngomong ada yang kemarin mah, saya disalamin belum pernah ketemu kan? Belum pernah ketemu ada mah gitu ya. Tapi disalamin terus. Sama adiknya belum pernah ketemu. Iya kita belum pernah ketemu ya. Hmm. Tapi kita disalamin terus. Belum pernah ketemu. Di Cengkareng ya. Dari Cengkareng mana mana tuh Bekasi mana ya lupa. Tidak kalau main rumah kita yang nyuruh dia. Berarti kalau begitu orang hidupnya kayak itu masuk gitu ya. Bukan di kota, bukan di pedalaman doang ya. Di kota juga ada ya. Banyak ada aja kan tergantung kuatnya. Iya ya. Bising banget kan di Jakarta mah. Saat salam nggak bisa rumahnya. Sebelah Rudi bisa. Jadi asik tuh bila. Alhamdulillah. Ya, jadi apa kepercayaan yang teguh kepada Allah. yang kedua watabari anil khalqi, yang kedua dia terlepas daripada kaitan dengan makhluk bergantung kepada Makhluk. kalau udah juhud gitu udah nggak ketergantungan dengan makhluk, justru ketergantungannya hanya kepada Allah. Allah. Bagaimana kama qala Abu Sulaiman Ad-Darani az-zuhdu tarku ma yushkilu anillah. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan dirinya sehingga lupa kepada Allah. Ditinggalin perkara-perkara yang mengganggu dirinya mengingat kepada Allah. Terus sama ya kan makhluk itu bukannya makhluk yang termasuk manusia. Kalau itu berarti sama manusia nggak bergantungan. Apa ya? Usaha sama manusia. Jadi
walaupun usaha tetap nggak bergantungan pada usahanya, bergantungan sama Allah. Jadi ketergantungannya, dia usaha yang bikin dia kaya bukan usaha, tetap Allah ngasih kok. Ya, dia dagang bukan dagang yang bisa bikin dia kerja bukan kerjaannya yang bikin dia punya rizki, tapi apa? Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu kalau tidak Allah gerakan tidak akan bisa bikin, nggak bakalan. Karena segala sesuatu yang bisa bikin asar tapak kerja itu Allah. Dia mudah ke sana. Yang ketergantungan. Makanya bukan berarti apa? Bukan berarti meninggalkan segala-gala. Cuma keterkaitannya hanya kepada Allah. Ketergantungan yang kepada Allah. Kalau tani ya bukan berkaitan dengan pertanian, bukan mengandalkan pertaniannya. Kalau dia kerja bukan mengandalkan pekerjaannya. Kerjaannya syariat, tani hanya syariat. Tetap yang memberikan rezeki segala-galanya adalah Allah di situ. Sama Allah diutamakan gitu. Iya, emang udah enggak ternyata. Segala kerja juga di pasrahnya sama Allah. Karena yang bikin segala sesuatu itu Allah. Jadi itu. Dunia mah hanya sekedar apa? Wasilah. Syariat. Iya. Dua. Yang ketiga wal ikhlasu fil amal. Ikhlas dalam beramal, melakukan ibadah. Ikhlas. Ini yang berapa ini ya ikhlas dia. Gampang diucapin, susah dikerjain. Ikhlas. Amalillahi ta'ala susah juga. Karena aku udah dibiasain nih mah. Iya. Kemana itu mah? Kalau udah dibiasain bisa, tapi kalau nggak dibiasain kagak. Nggak bisa lah orang langsung ikhlas apalagi kayak kita. Iya. Harus dibiasain aja. Sampai kapan? Sampai dipuji di alam sama aja. Ya. Hatta yakuna maduhum madzamuhum bisawa, gitu bahasanya. Sehingga keadaan pujian dan juga celaan yang datang kepada mereka, laumatal laim, orang yang bilang itu sama aja, nggak ada perubahan. Lagi taat kepada Allah, ada yang ngalah biasa, ada yang ngalah juga biasa aja. Biasa aja. Nggak berhenti kok sebab ada yang ngalah, ada yang maki. Ya, nggak bikin tambah semangat gara-gara apa? Gara-gara ada yang puji, nggak biasa aja. Nggak ada. Kenapa? Pada hakikatnya bukan itu yang dicari. Apa? Yang dicari adalah itu lillahi ta'ala. Mau orang kata apa kayak masa bodoh udah. Makanya maduhum wa dzammuhum sawa. Ya, pujian manusia, celaan manusia bagi dia adalah sama aja. Nggak terpengaruh. Nggak ngaruh, ngefek. Nggak ngefek. Lu mau ngomong apa kayak masa bodoh. Kalau baru-baru kan, tuh men ke masjid berhenti. Tuh men ngaji berhenti. Gue disebutin brengsek doang. Baru mulai. Maka Nabi mah kayak gitu. Ketika bahasa ngikutin Nabi susah makanya. Nabi ketika beramal yang jangan lagi yang orang yang hina, yang dikasihnya malah yang menghina kan gitu. Yang dikasih malah nyaci maki kan. Tapi Rasulullah biasa aja. Kenapa? Pada akhirnya bukan ngalah dia. Justru ini mah apa namanya, ladang ini buat saya gitu. Jadi ladang buat apa? Ladang amal. Dihina orang kita sabar dapat pahala kan. Itu amal dia kita berikan juga pahala juga. Makanya asikotubillah kencing pada Allah itu atabari dan nasi itu sendiri. Atabiri adil khalqi, yaitu apa? Terlepas daripada manusia, udah nggak amal semuanya terlepas dari manusia. Nah seperti itu. Tetapi tidak bukan berarti memutuskan tali silaturahim kemudian Enggak, silaturahmi mah sufi gak disuruh. Silaturahmi mah tetap. ini cuma mengharapnya aja maksudnya ini. Berharap kepada manusianya enggak boleh. Kan menghilangkan pengharapan kepada orang susah banget ya. Hati ya. Kalau nggak dilatih mah ya Allah. Makanya itu ikhlas bil amal. Makanya dalam
Kata Imam Yahya bin Mu'adz, la yablughu ahadun haqiqata zuhdi hatta yakuna fi salasuhi khisalin. Tidak akan sampai seseorang kepada hakikat juhud yang sebenarnya sehingga ada 3 sifat padanya. Satu, amalun bila alaqatin, dia beramal tanpa ada keterkaitan apa-apa. Kalau orang kan kadang-kadang ngasih ya pengen ada balikan gitu kan ya. Iya, ada imbalan. Imbalan. Ada anak sedekah aja kan pengen banyak datang lagi kan ya itu. Iya. Iya. Iya, ngarepin datang banyak. Beramal pengen datang kemana? Aja ada kayak gitu kan ya. Kita beramal aja gak rapatin dunia nggak ada. 10.000 juta kan. Jadi rame sekarang kan. Ada belum ya? Iya masih kadang-kadang masih kaitan kita tuh memang sifat kita ya padahal nggak jadi masalah juga sih ya. Tapi kalau orang-orang dianjur begitu udah enggak. Kalau tingkatan kita masih ya. Ya kan kita sholat pengen surga juga masih boleh. Iya. Iya, tingkatan iman kan ada keyakinan itu. Ya, ada yang surga, ada yang beribadah takut masuk neraka. Ada yang ibadah pengen masuk surga. Ada yang ibadahnya karena cinta kepada Allah udah enggak dua-duanya. Ada, yang penting cinta sama Allah baik. Enggak pengen dunia, enggak pengen apa? Dia nggak takut siksa. Enggak pengen dia. Bahkan enggak ada kaitannya dengan kenikmatan dunia. Kita kan masih baca apa? Baca wakil banyakin biar gampang dit. Boleh nggak? Boleh. Kamu mintanya sama Allah. Itu. Masih bagus, masih ikhlas juga tingkatan ikhlas itu. Iya. Mukhlis mas. Masih Kenapa mintanya sama Allah? Allah. Nggak jadi masalah. Kan tingkatan yang itu. Ada yang tingkatan khaib, ada yang tingkatan ragib, ada tingkatan cinta. Tuh, tingkatannya. Ya, kalau kita kan masih ada kaitan dengan dunia masih banyak kita mah. Ya. Jadi padilah. Dari Masih. Fadilah. Kalau selama itu berpatokan sama Allah nggak jadi salah, emang disuruh minta sama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina Azaban. Iya. Cuma kalau tingkatan ragib itu berharap terhadap ya ragib, khaib ya, berharap sama Allah. Ya, ingin surga dan juga takut kepada neraka. Neraka. Ada yang ibadahnya nggak ada tujuan apa-apa kecuali hanya Allah. cinta karena Allah. Kenapa kalau ada cinta sama Allah, cinta sama Allah mah dimasukin ke neraka juga nggak mana tuh. Iya, dimasukin neraka pasti nggak? Kagak orang malaikat yang ngeri nyiksa di neraka semuanya, tapi nggak panasan. Ridho Allah ya. Hah? Ridho Allah ya. Tapi doa Allah mah udah doa Allah mah jangan lagi di neraka juga aja resep nampolin orang kan. Bantuin. Seperti ini aja Al-Gojo gitu kan dimasukin penjara tapi jangan kalau Gojo resep aja kan nampolin aja kan. Emang resepan kayak gini tuh. Tapi masuk penjara tapi resep kenapa? Emang disuruh masuk penjara. Tapi jadi Al-Gojo kan resep tuh balik. Nggak boleh ada yang baru. Nah ini nih gede ada gitu. Kan resep. Sarapan gua nih. Sarapan gua. Dosanya apa nih? Salahnya. Wah ini parah ini mah. Itu jadi resep mah. Lama lagi tenang-tenang banget itu kan. Adem ya. Iya. Malah resep kan. Nampolin orang. Ikhlas. Satu bila alaqatin amalun bila kedua qaulun bila tomain. Perkataannya tanpa ada tamak harapan pada manusia. Kemudian wa izun bila riasatin mulianya tanpa dengan apa? Tanpa dengan kedudukan riasah. Jadi walaupun dia nggak punya kedudukan apapun tetap mulia dia. Iya. Riasah, Apa tadi kedudukan? kedudukan pimpinan. Riasah pimpinan. Dua dia, tiga udah ya. 3, 4 kan. Dua, Kemal. tiga. Wahtimalul zulmi ya. Yang nomor ketiga empat ihtimalul zulmi, sabar menanggung kezaliman dari orang lain. Apanya? Jadi kita sabar menanggung nih ya. Ya, sabar menanggung terhadap kezaliman orang lain pada diri. Kalau ada orang jolim sabar gitu. Sabarin. Juga dengan sabar.
yakin setiap dizolimi sama orang lain dia sabar pahalanya kan Gede. ya sejarah udah ujian Allah kayak gini udah. Kalau kita kan lain Saya bilang kayak Dendam. selon gitu mas selon. Kemarin dia kajak-kajokin. Aduh. Udah. Kalau orang udah juga udah tinggi udah. Santai. Ada nama-namain pahala kan gitu, nama-namain pahala kamu. Kalau kita mah kan orang belum lebih pahri kita mah kagak belum selesai gitu. Paling ngomporin, apalagi bantuin, ada. Mal zulmi. Yang nomor ke-5 wal qanaatu bima fi ya. Jadi dia qanaat. Qanaat itu ada Kona'ah. menerima Apa adanya. dengan apa yang ada pada tangannya Yang dia punya gitu. yang dia miliki. Nggak ngarepin yang tidak ada. Yang ada itulah nikmat dari Allah. Harus dia syukuri. Bahkan kata Imam Junaidi Al-Baghdadi, zuhudu khulul qalbi amaqalat min khuliyat. Jadi zuhud itu adalah kosongnya hati daripada perkara yang kosong daripadanya tangannya kosong udah. Walaupun tangannya nggak pegang apa-apa tetap hatinya nggak apa. Hatinya kosong juga dari apa yang tidak ada di tangan itu. Nggak ngarepin yang dari yang lain, nggak ngarepin. Yang ada aja udah dinikmatin. Biasa pensori mengatakan azudu di dunia qasrul amal. Zuhud di dunia itu adalah qasrul amal, memendekkan angan-angan. Qasrul amal. Ya, qasrul ada tulul amal, ada qasrul amal. Kalau tulul amal kan panjang angan. Sedangkan kalau kata Imam Sofyan, ya, zuhud itu di dunia itu adalah qasrul amal, memendekkan daripada angan-angan. Ngayal jadinya. Jadi bukan berarti laisa bi aqlil qalid wala bila bisil goba jadi aba ya. Bukan berarti orang zuhud itu pakai makan-makanan yang kasar-kasar yang udah agak enggak. Makan yang agak ini yang kira-kira enggak enak gitu kan. Enggak. Roti juga roti kasar-kasar bukan yang lembut-lembut roti juga bukan begitu kan. Makan bubuk roti udah enggak pakai usah rotinya gitu enggak bukan begitu bukan. Pakai yang buluk-buluk udah enggak begitu juga. Tapi sore-sore mah. Karena zuhud itu bagian hati ya, bukan bagian ini. Hati sebenarnya. Makan udah kita makanin aja roti juga nggak enak-enak. Orang-orang makan di mana? Di rumah makan gue kita mah di warteg di pojokan sono padahal kita ada bukan begitu juga. Rombeng bajunya bukan begitu juga. Kalau hati masih ada kaitan sama dunia mah tetap aja. Sama aja. Iya. Pada sebut juhudnya sudah kayak juhud. Oh iya. Iya. Pakai-pakai rombeng nih. Tapi pada sebut juhud udah kayak juhud dah. Kenapa? Ini masih ada pen pujian dari manusia kan. Yang disebut juhud dia. Iya, pada sebut juhud itu udah ada keinginan dunia. Kan dunia itu bukan berarti harus harta, harus kedudukan, bukan. Berarti kalau orang pakaian rapi juga bisa Bisa. Iya, berarti bukan berarti pakaian pada disebut juhud. Berarti kalau masih pengen disebut juhud berarti belum masih pada ada harapan pujian dari manusia itu kan namanya dunia juga. Pengen ada di hati orang lain kita ini. cuma seperti itu juga ya. Bapak tuh makan gembel ya. Nah, pengen disebut juhud itu bukan enggak jadi juhud itu. Masih Pengen disebut. Kalau pujian itu kan dunia juga kan? Iya. Pengen dipuji manusia juga enak kagak juhud. Kemudian baju bagus hati nggak begitu. Nah, mantap tuh. Itu. Daripada pakaian rombeng pengen disebut juhud. Di belakang orang acara gue di belakang gue sono. Tawadu. Pinggiran pakai pakaian rombeng padahal pusat. Kalau gue lagi juhud Pengen disebut tawadu. Orang Jadi tawadu itu orang paling sombong sebetulnya.
paling takabur kalau dalam kata hikam itu. Jadi hakikat takabur itu bukan, hakikat takabur itu ya merasa diri lebih utama daripada yang lain. Kalau misalkan dia duduk paling belakang, duduk paling nggak sama sini aja, apa mana sebut apa? Tawadu misalkan ya, itu orang paling apa? Paling sombong. Sombong ya. Kenapa? Nggak ada gua doang yang paling tawadu gitu kan? Kan orang sombong ngaku dirinya paling hebat daripada yang lain. Gitu. Maka hakik Ntar kalau umpama ke depan tapi biasa. biasa. Nggak apa-apa tuh. Kalau orang tawadu mah ditaruh di mana biasa aja karena Iya. hati. Hati ya. Taruh belakang nggak merasa termasuk orang yang dihinakan, di depan juga nggak merasa orang yang diagungkan, nggak biasa aja. Itu karena hati mainannya ya bukan lagi praktek, bukan lagi apa tingkah. Gitu. Ya kalau misalkan belakang ya ditaruh belakang, gua ini ya punya ilmu, punya harta, gue terus sini sampai dengan anak-anak itu nggak jadi tawadunya. Terdepan Ngampur sama bocah ya. terdepan juga sama baik, terdepan juga tuh gua Dua. tempat gua malah emang pas buat turun sini mah, di belakang mah gua nggak patut. Sama juga. Nah kalau orang tawaduk di mana juga biasa aja, sampai ketinggalan duduk di belakang biasa aja udah. Jadi nggak ada merasa gimana enggak, sama aja motor belakangnya. Rendah diri ya. Rendah diri. Baru ini namanya nggak dihormati pisan. Betul. Jadi mau taruh mana juga biasa pak, daripada begitu disuruh dia taruh depan sana enggak. Kalau hatinya pada disebut tawadu mah tetap baik. Kenapa? Gua nggak ada lagi tawadu sini gua doang, jadi paling sombong. Hakikat takabur itu sebetulnya karena hati kita yang dirusak. Soal hati. Kalau rasa malu itu masuk lagi. Ya bang. Itu masuk ke depannya rasa malu kita itu kayak bukan ukuran kita gitu maksudnya. Itu namanya tahu diri. Jadi malu ya. Ya tahu diri. Banyak kayak gitu. Tapi kalau kita ini mah jangan biasa aja. Makanya itu hati ya, makanya hati, penataan hati susah. Penataan hati. Aku mau di mana ya biasa aja. Terdepan nggak merasa orang hebat, di terbelakang juga nggak merasa orang hina. Gitu. Asik aja. Jadi natanya ke situ. Asik. Ya, ada emang gitu. Pokoknya belakang mulu. Depan juga. Kalau kata kaji hikam itu harus suka aja. Di pantau tampol gitu. Oke, karena iya. Hakikat takabur itu bukan apa? Karena mainan hati kita di pola hati kita. Kenapa? Karena ada ujub, ada takabur, beda tuh. Biasanya kalau takabur dengan kedudukan, kalau ujub dengan keutamaan. Kedua, kalau takabur dia merasa dirinya hebat dan menghinakan pada orang lain. Tapi kalau ujub dia merasa lebih hebat tapi nggak menghinakan orang lain. Itu ujub bedanya. Ijabi nafsi, rasa diri bangga diri, tapi dia nggak menghinakan orang lain, biasa aja. Tapi kalau takabur, di samping dia merasa hebat, merasa mulia, dan juga menganggap rendah orang lain, itu namanya takabur. Bedanya sama-sama jelek tapi ya, tapi takabur lebih jelek. Ujub itu kan sombong ya. Bangga, ujub. Kalau Takabur mah merasa diri mulia, merendahkan orang lain. Kedua, biasanya kalau di ini aja, kalau dikasih masukan sama orang nggak terima. Kalau di bawah dia, kenapa? Ngapain lu bang ngasih nasihat gua? Emang tawar siapa lu mau baru gitu? Makanya menghinakan, nggak terima dari orang yang bawahan. Itu namanya apa? Takabur. Sombong. marah dong sama gua. Jadi masukan juga rapat, iya sih bisa miskin tuh nggak bakal dia mau ngomong doangan. Gitu kadang seperti itu. Ujub, takabur, dia, sombong, dia. Iya. Kalau dia mah pengen puja. Iya dipuji dan dilihat dia itu. Karena apa?
amal li ajli nas riyaun, ya. Wa tarkul amal li ajli riya jadi riyaun malah. Karena meninggalkan amal karena manusia riya, ngerjakan amal karena manusia itu musyrik, syirkun. Tapi ninggalin amal karena manusia jadi riya malah. Kenapa disebut tadi disebut apa? Ikhlas. Disebut hamba Allah. Ada tidak juga. Ganggu ngamal mah. Kenapa? Kalau ini mah ini udah musim ya, ini bukan di sini, bukan di mana-mana juga. Kalau seandainya contoh nama, terus pengen disebutin udah terima. Mau sebut, pengen sebut itu pengen itu. Iya pengen sebutkan. Iya itu kan. Pengen disebut sama orang, bagaimana? Pengen sebutin. Terima kasih gitu. Karena kalau amal itu ada amal yang sifatnya khofi, ada juga yang alaniyah. Dua-duanya boleh. Siran wa alaniyatan boleh dua-duanya. Silakan. Tergantung gitu ya. Kalau masalah riya mah semua itu kan hati semua sebetulnya. Enggak ada hubungan dengan ini. Ada zaman sih kalau sudah terang-terangan dan benteng api neraka ya Iya. sama ini. Kalau Syria tetiu godo barobi kan. Iya. Memadamkan dua-duanya ada manfaat, ada pahalanya. Bahasa liarnya mau hubungan hati. Bu disebutkan nih kok masa mau disebut ini biasa, nggak disebut biasa gitu ya. Nasi itu baliknya ya. Iya. Hah? Baliknya kayak nasi juga. Hati. Makanya ini mah riya, ujud, takabur, tawadu hati. Bukan lagi kerangka bukan. ATD. Makanya apa namanya? Apa ngelola hati itu lebih susah daripada ngelola ini. Susah emang itu. Makanya juhud aja bukan bagian gembel bukan. Juhud aja bukan pakaian gembel bukan. Hati. Bukan pakaian pada belentang-belentang bukan. Cuman biasa latihannya begitu. Latihannya dikasih yang itu biasa. Latihan nggak selamanya. Kadang-kadang kalau tingkatan orang torekoh gitu, torekoh begitu. Dikasih, no kamu jalan, nggak megang duit sana. Nggak megang duit, jalan kamu dari sini ke sana, jalan. Ya, jangan minta sama orang lain kecuali dibagi, kan gitu. Gitu. Udah jalan aja. Tujuan apa? Jangan sampai ada patokan ke manusianya itu, menghilangkan patokan pada manusia. Makanya tingkatan kayak gitu tuh ada dalam ilmu tasawuf gitu. Jadi orang dilatih dulu. Nih, berangkat sana. Kamu jalan ke sana, kamu bawa air dari kamu. Ya, kamu jangan minta sama orang lain kecuali kamu dibagi. Gitu. Dan juga jangan timbul harapan hanya kepada Allah. Itu agar nguji, melatih diri agar dirinya berpatokan sama Allah ketika lapar, ketika pengen haus, mintanya sama apa? Sama Allah di situ. Nanti kalau udah minta tolong sama Allah, baru nanti Allah kasih melalui ilmu itu. Patokannya ke situ. Pakai compang-camping nggak dikasih. Nih, tujuan apa? Agar supaya dihina orang udah biasa. Gitu. Itu kan ngerjain ikhlas juga. Mana ada batasnya, nggak semuanya harus pakai compang-camping baik. Ada batasnya biasa begitu. Lo kayak Kamu camping yang temu lurah. Sudah bocah. Tidak boleh sampai kayak arsip. Oh, jadi hati ya. Berapa emang makanya ini kita bilang sebetulnya nggak hati semua sebetulnya. Jadi ada repot kita. Oh ternyata seperti itu. Kalau ini nanti siapin ya dulu ya. Oh hidup nih Ya di sebelah. itu memberi tangan yang kanan, Tangan yang beri, tangan yang beri, pegang tangan yang meminta. Yang di atas juga tangan di yang di bawah. atas, lebih baik tangan di bawah. Yang memberi lebih baik daripada yang minta. Atau menerima. Belum. Sahabat sampai sudah ini belakangan. Apanya? Dia seduduk. Enggak mau bilang. Belakangan. Isinya. Itu kemana tuh sampai? Annya kemana? Balik kemana? Balik kemana? Hati gue. Hati. Makanya hati. Iya. Bajunya Kasih telingukan. Setelah bapak starternya ke hidup. Udah boleh dikontakin. Dulu enggak gitu. Hati. hati. Mau hatimu sudah banget ya atau
Makanya bengkel hati mah gak ada. Makanya di supi itu pentingnya itu doang, karena apa? Berubah ajaran hati itu terus. Tujuan supaya amal ibadah utuh ini. Iya kan begitu itu. Dikunci semuanya. Asyikot billah, tabari anil khalqi, amal bil ikhlas, wahtimalu dzulmi, wal qana bima bil yadi. Gitu. Berarti kalau kerja dibayar itu. Beda. Itu mah lagi. Kerja mah kerja belum Kan ada. tadi pertama gitu. Kadang bukan ibadah. Kuli. Kuli. Bilang jauh-jauh ke Sunter yang kedua ya. Di gelap-gelap. Iya, Mas, we. Kayak anak-anak Cina. Sama Cina lagi ya. Iya. Nggak dibayar lagi saya lagi itu mah. Kapan tuh akhirnya? Itu enggak termasuk itu enggak. Enggak itu ya. Enggak. Cuma boleh tanya ya. Gua harus pecah jadi gua. Beda. Tahu tengah malam. Cuma itu hatinya. Ketika kita kerja jangan berpatokan sama bos, jangan berpatokan sama ini, patokan sama Allah. seandainya yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Allah, bukan manusia. Kalau tidak digerakkan sama Allah, dia tidak akan ngasih kita, nggak ngasih kerjaan kita. Semuanya kan gerak Allah, gitu kan. Ketika dapat nikmat juga, alhamdulillah hanya kepada Allah. Ya Allah, kau beri nikmat melalui tangan si ini. Jadi kita dapat kerja itu kan yang nyuruh, yang apa? Yang bikin kerja apa? Yang bikin asarnya kan Allah. Gitu artinya sana. Jadi selalu kembalinya kepada Jadi ikhlas termasuk ruh. Ya, ibadah juga ya. Allahnya ibadah. Kalau amalnya kerangka. Amalnya kerangka. Seperti jasad yang bisa menghidupkan jasad kita apa? Ruh kan? Ruh. Kalau jasad nggak ada ruhnya mati nggak? Iya. Begitu juga amal. Amal tanpa ada ikhlas sama juga mati. Jasad Ya. enggak ada ruhnya doang. Susah ya ruhnya enggak ada. Itu doang. Ada jasad, enggak ada ruh, mati. Iya, amal kagak ada ikhlas sama juga kerangka nggak punya ruh. Jadi amal kita nggak ada gunanya. Kan untuk ya berbuat ikhlas itu, masya Allah, tantangannya luar biasa. Udah dilatih. Tapi ada yang bisik-bisikin juga kali ya. Namanya. Luas isunya ada kali. Iya jelas justru luas wisunya tuh sama nafsu. Kalau nggak ada itu mah orang ikhlas semua. Ih. Masih nyoba. Asal-asal. Kalau mati-mati saya di rumah, kalau di rumah gak mati-mati wasis itu. Kalau kan dia punya. Iya, Kalau lagi yang mulai Dia hujan. lagi, dia lagi. Ya, kalau kita mah CKB mah kagak. Wallahu a'lam. Abin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana